Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan Abdul Yusuf. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama menjadi doa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Nadila, Laila, Revana. Berarti ada 4 orang ya yang tidak hadir. Halo anak-anak cerdas. Halo. Iya, jadi kalian itu kan cerdas-cerdas semua, generasi masa depan. Jadi harus rajin belajar. Nah, sekarang kalian coba buka kelas poinnya di HP kalian. Kelaspoin.app. Kemudian masukkan kodenya. Kodenya adalah ini 40618. Ini gambarkan suasana hati kalian sekarang. Jadi kalian gambar aja senyum atau sedih. Ada Luna, sudah ada Muhammad Fajri, Maulida, Nadila. Jadi kalian semua ya rata-rata sudah senang ya? Ya. Jadi nggak boleh sedih saat belajar. Nah, ini gambar apa ini? Plat nomor kendaraan. Di plat nomor kendaraan ini kan ada huruf, kemudian ada angka. Pernahkah kalian melihat plat nomor itu sama persis antara satu buah kendaraan dengan kendaraan yang lain? Tidak. Jadi dengan plat nomor ini sebenarnya bisa kita susun huruf dan angka dengan menggunakan kaidah pencacahan. Nah, jadi untuk menyusun huruf dan angka itu bisa kita menggunakan tabel dan diagram pohon. Bisa kan kalian di SMP menggunakan tabel dan diagram pohon? Sudah pernah? Iya, sudah pernah. Jadi hari ini kita belajar tentang kaidah pencacahan di kelas 11 semester B. Tujuan pembelajarannya, jadi melalui model problem based learning sama seperti kemarin, nanti kalian ada suatu masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, kalian dapat mengidentifikasi kaidah pencacahan melalui masalah kontekstual dengan aktif, kemudian menganalisis aturan penjumlahan melalui masalah kontekstual. Yang ketiga, menganalisis aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Nah, manfaatnya yang pertama tadi, penyusunan nomor plat kendaraan. Pemilihan ketua OSIS juga. Biasanya kan ada kandidat-kandidatnya. Jadi kita bisa menentukan siapa aja yang mungkin terpilih menjadi ketua OSIS. Apa rencana kalian setelah lulus SMK? Kerja. Kita ada yang mau kuliah. Nah, biasanya kan kalau kerja biasanya ada pilihan kerja di A, B, C. Nah, itu juga merupakan dari kaidah pencacahan. Kita bisa memilih misalnya kerja apa? Kerja di hotel. Nah, di sini bisa kuliah, ada yang sudah kerja. Jadi kaidah pencacahan ini awal untuk kita menentukan peluang suatu kejadian. Nanti kita ke peluang. Jadi buat kalian memilih kuliah misalnya, peluangnya itu berapa persen untuk lulus. Selanjutnya kalian berkelompok dulu. Silahkan berkelompok. Jadi Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya.
Masalah yang pertama, Andi, Soraya, dan Caca merupakan teman sekelas. Nah, rumah Soraya berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Soraya terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari rumah Soraya ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Nah, kemudian si Soraya ini tidak masuk sekolah, jadi dia harus meminjam buku ke rumah Andi atau Caca untuk meminjam buku catatannya. Berapa banyak jalan yang dilalui Soraya untuk meminjam buku catatan? Untuk masalah yang kedua, nah di sini terdapat angka dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Kemudian yang kedua, banyak bilangan ribuan terdiri atas angka-angka berbeda. Jadi bilangan ribuannya itu tidak boleh terdapat angka yang sama. Nah, jadi langkahnya kalian mengerjakan lembar kerja peserta didiknya dulu. Dijawab bagian yang ada titik-titiknya. Nanti hasil dari jawaban kalian ini kalian foto, bisa dijadikan PDF, nanti kirim ke grup WhatsApp kita ya. Baru nanti kita presentasikan di depan kelas. Bisa? Bisa. Silahkan kerjakan dari sekarang, waktunya 30 menit. Buka modulnya yang sudah Ibu bagikan. Kan sudah ada link yang Ibu bagikan di grup WhatsApp. Ada yang ditanyakan? Kelompok selfie? Ya, selfie. Jika diminta bilangan berbeda, apakah selalu dikurang 1? Ya, jadi jika untuk masalah yang kedua ya, jadi banyak bilangan ribuan terdiri atas angka-angka berbeda. Maksudnya kemungkinan dari pengisian tempatnya itu ya selfie. Ya, jadi dari pengisian tempatnya itu bisa kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena pada saat kita pakai satu, misalnya di antara 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu kan kita gunakan misalnya angka 0, berarti kan sudah berkurang satu angka, yang tersisa cuma 1, 2, 3, 4, dan 5 karena dia dimintanya berbeda ya. Jadi kalaunya sama tidak dikurang, kecuali bilangannya dimintanya berbeda baru dikurang. Iya. Jadi untuk kelompok 1 nanti menjelaskan masalah yang pertama nomor 1. Kelompok 2 masalah pertama nomor 2. Kelompok 3 masalah kedua yang A, dan kelompok terakhir masalah 2 yang B. Andi, Soraya, dan Caca merupakan teman sekelas. Rumah Soraya berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Soraya terdapat 3 jalan yang dilewati. Dari rumah Soraya ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Soraya dapat memilih buku catatan ke rumah Andi atau Caca. Karena dari rumah Andi ke Soraya ada 3 pilihan jalan. Lalu ada dari Soraya ke Caca ada 5 pilihan jalan. Ya. Soraya cukup memilih satu jalan saja ke rumah Andi atau ke rumah Caca. Saya Astia Ola Pramesti. Saya Gita Duyanti. Saya Muhammad Fajrian Nur. Saya Abil Yusuf. Ya. Nomor 2. Suatu hari Andi akan ke rumah Caca melewati rumah Soraya. Berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi? B. Sebutkan jalan yang dapat dilalui Andi. Ya. Penyelesaiannya, pertama-tama ada tiga pilihan jalan dari rumah Andi ke rumah Soraya. Ya.
Dan ada 5 pilihan jalan dari rumah Soraya ke rumah Caca. Penjelasan yang pertama, A. Andi harus melewati jalan ke rumah Soraya, ada 3 pilihan. Dan juga harus melewati jalan ke rumah Caca, ada 5 pilihan. Oleh karena kedua pilihan jalan harus dilewati Andi, maka banyak pilihannya dapat dihitung menggunakan aturan perkalian. Banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi ke rumah Caca melewati rumah Soraya adalah 3 dikali 15 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Iya, yang lain kelompok 1, 3, dan 4 bagaimana jawabannya? Sama. Jadi ada 15 pilihan jalan untuk Andi ke rumah Caca. Jadi dia melewati rumah Soraya dulu, tadi 3 jalan. Dari Soraya ke rumah Cacanya ada 5 jalan. Jadi dia menggunakan aturan perkalian. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Bagaimana kelompok yang lain? Sama, berarti untuk jawaban kelompok 2 sudah benar ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kalian kumpulkan lembar kerja peserta didiknya. Nah, apakah kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Iya, Repa. Kaidah pencacahan adalah aturan untuk menghitung banyak cara atau susunan yang mungkin terjadi. Iya, jadi tadi kita belajar tentang kaidah pencacahan, yaitu untuk menghitung bagaimana cara menyusun suatu objek, menyusun suatu objek atau suatu bilangan yang mungkin terjadi. Kemudian apa lagi? Kaidah pencacahan terdiri dari apa tadi? Aturan. Jadi kaidah pencacahan tadi terbagi menjadi 3. Yang kita sudah pelajari adalah aturan perkalian dan penjumlahan. Kemudian nanti permutasi dan kombinasi. Dan Ibu bagikan soal evaluasi. Ini bagikan ke belakang. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan isi nama kalian, kelas, kemudian waktunya 15 menit. Ya, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Silakan kumpulkan soal evaluasi dan jawaban. Silakan dari belakang kumpul ke depan. Nanti yang di depan kumpulkan ke Ibu. Jadi yang pertemuan selanjutnya kalian pelajari tentang notasi faktorial dan permutasi ya. Nah, jadi yang kita pelajari tadi adalah kaidah pencacahan dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Abil Yusuf lagi untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.